Wow, selamat datang di channel Tukang Trik. Hai Trickers, kembali lagi bersama Tukang Trik. Tentunya kamu sudah menunggu episode ini kan? Sebelumnya mari kita flashback dulu apa yang terjadi di episode sebelumnya. Kita semua sama-sama tahu bahwa kali ini Detektif Willy sedang melakukan pengejaran terhadap Somat. Cukup mengagetkan, ternyata Somat adalah musuh. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Langsung saja kita menuju ke kisah ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita menuju kasus, ada baiknya kita like, komen, dan subscribe untuk tetap mengikuti kisah-kisah menarik dari Tukang Trik. Dan inilah kisah selanjutnya. Detektif Willy akhirnya bisa kembali ke dunianya setelah memecahkan kode pintu portal di kerajaan. Tapi entah mengapa pintu tersebut malah mengarah ke sebuah bangunan rumah tua yang terlihat angker dan menyeramkan. Detektif Willy pun tampak kebingungan dan ragu-ragu untuk masuk. Setelah beberapa saat, lalu dia memberanikan diri dan akhirnya menelusur jauh lebih dalam, dan jauh lebih dalam. Tapi tunggu dulu. Di tengah pencariannya, dia menabrak seorang wanita cantik dengan pakaian detektif. Mereka bertabrakan layaknya sebuah film di FTV. Lalu pada akhirnya wanita itu mengenalkan diri. Dia bernama Detektif Sisi. Detektif Sisi adalah seorang detektif muda yang sedang memulai karirnya. Dan sangat mengejutkan. Keberadaan Detektif Sisi di rumah angker tersebut adalah untuk menangkap Somat. Dan usut punya usut, ternyata Detektif Sisi adalah cucu kandung dari Suyatno, seorang kakek ilmuwan yang meninggal dan mewariskan berlian merah kepada cucunya. Ya, benar sekali. Ini berarti Somat telah berbohong kepada Detektif Willy. Pada Detektif Willy, Sisi menceritakan bahwa surat wasiatnya telah hilang dicuri oleh Somat. Dan dari hasil penelusurannya, dia tahu bahwa Somat adalah bos besar dari Medusa. Dan juga dari semua bukti telah menuntun Detektif Sisi ke rumah tua tersebut. Dia juga tahu nama Somat adalah sebuah anagram dari bos besar kelompok pemberontak Medusa. Detektif Sisi juga menceritakan bahwa pedang emas yang dicuri oleh Somat merupakan simbol tahta dan penguasa. Jadi ketika Somat memiliki pedang dan berlian merah, maka dia bisa mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan dengan kekuatan sihir dan hipnotis dari benda-benda tersebut. Dan diketahui Medusa tidak hanya mengatur perdagangan mafia narkoba, tapi juga dia mengatur penyelundupan benda antik dan bisnis pembunuh bayaran. Detektif Willy sangat geram mengetahui hal ini. Ini artinya Somat ingin menguasai seluruh kelompok mafia yang ada di dunia dengan bantuan kekuatan magis benda-benda tersebut. Tapi Detektif Sisi menenangkan Detektif Willy. Dia menunjukkan sebuah kotak yang di dalamnya berisikan berlian hitam Medusa. Berlian ini adalah berlian untuk mengalahkan Medusa di masa lalu. Berlian ini juga menetralisir dan melawan kekuatan magis pedang emas dan berlian merah. Tapi tentunya dengan catatan, jangan sampai kedua benda itu digabungkan ketika bulan purnama malam nanti. Tentu jika digabungkan maka Somat akan bertambah kuat. Lalu singkat cerita, mereka bergegas untuk menangkap Somat dan melanjutkan lagi penelusuran di rumah itu. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai di pintu yang besar. Pintu tersebut bergambar Medusa dengan sebuah simbol. Dan sepertinya pintu tersebut baru akan terbuka jika simbol atau kode tersebut terpecahkan. Dan inilah simbolnya. Dan di pintu tersebut juga tertulis sebuah clue. Bersihkan sebelahmu, tutuplah kebaikan. Dapatkah kamu memecahkan simbol ini? Mari kita uji kemampuanmu di kasus yang pertama ini. Dan inilah jawabannya. Kita lihat dulu cluenya. Bersihkan sebelahmu, tutuplah kebaikan. Coba kalian tutup bagian kanan simbol.
Kenapa sebelah kanan? Karena clue bertuliskan tutuplah kebaikan, sementara kebaikan selalu identik dengan kanan. Setelah itu, akan terbentuk sebuah angka-angka 0, 5, 3, 4. Bagaimana Trickers? Awal yang berat bukan di episode yang terakhir ini? Mereka akhirnya membuka pintu besar tersebut dan masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut banyak sekali foto dan lukisan. Ada foto Medusa, foto ular, dan beberapa foto anggota geng lainnya. Namun ketika melihat semua foto ular, Detektif Willy dan Detektif Sisi sedikit curiga. Ada keanehan dari foto-foto ular tersebut. Foto 1 bergambar ular sanca kembang. Foto 2 bergambar ular gadung. Foto 3 bergambar ular kobra. Foto 4 bergambar ular piton. Foto 5 bergambar ular black mamba. Dapatkah kamu menemukan sebuah keanehan atau perbedaan dari foto-foto tersebut? Kita lihat kemampuanmu di sini. Dan inilah jawabannya. Keanehan terdapat pada foto nomor 5. Mengapa bisa begitu? Tentu saja, dari semua jenis ular hanya ular black mamba yang tidak ada di Indonesia. Ini karena ular black mamba berasal dari benua Afrika dan termasuk ular berbisa terpanjang di benua tersebut. Bahkan termasuk ular berbisa terpanjang nomor 2 di dunia. Wow. Sedikit pengetahuan untuk kamu. Dan mereka pun mengambil dan mengamati foto tersebut. Dan lagi-lagi di belakang foto tersebut terdapat sebuah kode yang tidak jelas. Inilah kodenya. Astaga. Teka-teki apa lagi nih? Bisakah kalian memecahkan kode ini? Apa kalian mampu? Dan cepatlah, sedikit lagi tengah malam. Jika kalian terlambat, Somat akan melancarkan kejahatannya. Dan untuk kalian yang tidak begitu pandai, kalian bisa menyetop dulu video ini dan melanjutkannya kemudian. Atau kalian memang tidak mampu dan tidak pandai dan cukup tonton video ini saja. Inilah jawabannya. Catatan tersebut merupakan sebuah kode atau sandi, seperti catatan di bawahnya, yaitu bertuliskan Atbas. Itu adalah sebuah clue, yaitu sandi Atbas. Sandi Atbas sendiri adalah merupakan sebuah sandi klasik yang cara penggunaannya dengan cara menukar urutan huruf abjad yang dari depan ke belakang menjadi belakang ke depan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kolom berikut ini. Silahkan kalian coba artikan sendiri artinya. A sama dengan Z, B sama dengan Y, C sama dengan X, dan seterusnya. Dan setelah itu kita akan mendapatkan sebuah kalimat. Aku ada di ruang bawah tanah. Kemarilah Willy. Selesai membaca catatan tersebut, mereka bergegas menuju ke ruang bawah tanah. Tapi, tunggu dulu. Ternyata 10 menit lagi waktu akan menunjukkan pukul tengah malam. Wow. Ini makin mendebarkan, makin mengejutkan, dan siapkan kemampuan kalian. Setelah mereka tiba di ruang bawah tanah, akhirnya mereka bertemu Somat. Dengan muka jahat dan sombongnya, sepertinya Somat sangat puas karena bisa menipu Detektif Willy. Dia juga mengakui sangat membenci Detektif Willy karena dia merusak bisnis narkoba milik Medusa. Dan dengan tanpa basa-basi, Somat langsung menyerang Detektif Willy dan Detektif Sisi. Dengan kekuatan magis berlian merah, mereka pun lari sambil menghindari serangan kekuatan magis berlian merah tersebut. Dan mereka pun sembunyi. Di tengah ketegangan tersebut, Detektif Sisi ingat. Dia membawa kotak berisikan berlian hitam Medusa. Namun kotak ini hanya bisa dibuka dengan menekan tombol-tombol yang ada di kotak tersebut dan memasukkan kombinasi 4 digit angka. Tombol-tombol di kotak tersebut juga berbentuk beberapa simbol bangun datar. Tombol tersebut berbentuk segitiga,
lingkaran, persegi, pentagon, heksagon. Coba Trickers, kita diburu waktu. Jika kamu mengikuti cerita ini, pasti kamu akan tahu tombol-tombol apa yang harus ditekan. Ayo Trickers, segera kita bantu mereka berdua sebelum tengah malam tiba. Dan kerahkan semua kemampuanmu, ingatlah semua kejadian-kejadian dengan sangat teliti. Dan inilah jawabannya. Jawabannya adalah 0, 5, 3, 4. Mengapa bisa begitu? Masih ingatkah kamu di kasus pertama saat Detektif Willy dan Detektif Sisi akan memasuki sebuah ruangan? Ya, di depan pintu yang bergambar Medusa tersebut, kita sudah memecahkan sandi angka Medusa, dan sandi inilah yang akan digunakan untuk memecahkan kode kotak berlian hitam milik Detektif Sisi. Dan sadarkah kamu, bentuk-bentuk dari tombol tersebut juga melambangkan sebuah angka. Segitiga, 3, lingkaran, 0, persegi, 4, pentagon, 5, heksagon, 6. Dengan sigap, setelah kotak tersebut terbuka, Detektif Sisi membalas serangan Somat dengan berlian hitam tersebut. Kemudian muncul cahaya magis dari berlian hitam, dan seketika tubuh Somat kaku dan berubah menjadi batu. Somat telah kalah dan menuai hasil dari perbuatannya. Detektif Willy dan Detektif Sisi pun selamat. Detektif Willy pun memberikan berlian merah kepada Detektif Sisi. Namun mereka masih harus mencari pedang emas. Mereka pun mencarinya dan menemukan pedang tersebut berada di ruangan bawah tanah. Namun mereka bingung, di sana ada 5 buah pedang emas dengan bentuk yang sama. Dan di bawah pedang emas tersebut ada masing-masing 5 kertas dengan bekas goresan pedang emas masing-masing. Pedang 1, terdapat kertas dengan goresan berwarna hitam. Pedang 2, terdapat kertas dengan goresan berwarna emas. Pedang 3, terdapat kertas dengan goresan berwarna hijau. Pedang 4, kertas bersih dan tidak ada goresan sama sekali. Pedang 5, terdapat kertas dengan goresan berwarna merah. Ini kasus terakhir. Dapatkah kamu menemukan pedang mana yang asli? Ayo kita cari. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah pedang nomor 4. Kenapa? Sangat sederhana. Karena sebuah benda yang berbahan dasar emas, jika kita goreskan pada kertas tidak akan meninggalkan goresan sama sekali. Itu menandakan emas tersebut asli. Namun sebaliknya, jika emas tersebut meninggalkan sebuah goresan dan berwarna hitam ataupun yang lainnya, itu menandakan emas tersebut palsu. Akhirnya kali ini Detektif Willy berhasil menyelesaikan semua kasusnya. Bagaimana Trickers? Apakah itu terlalu sulit untuk otakmu yang lemah? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi tunggu dulu, Detektif Willy episode Medusa memang sudah berakhir. Tapi di episode selanjutnya, Detektif Willy akan berpetualang kembali bersama Detektif Sisi. Mereka akan berpetualang di sebuah desa di Pulau Jawa untuk mengungkapkan sebuah kasus. Tetap nantikan video-video membingungkan dari tukang trik. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.